Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin ya robbal alamin. Beberapa saat yang lalu saya mendapat komen di salah satu video saya. Isi komennya ya seperti biasa, itu mengkritik saya itu kurang informatif, tidak ada tutorial cara membuatnya, materialnya apa dan sebagainya. Dan itu sudah sebenarnya model-model komen seperti itu sudah mulai pertama saya bikin video sudah ada. Jadi terima kasih juga untuk teman-teman yang telah memberikan saran dan kritikan. Bagi saya itu memang saya hormati. Tetapi sudah beberapa kali juga saya sampaikan bahwa saya lebih banyak fokus nanti sementara ini adalah di teori dan cara kerja, atau saya lebih banyak di classroom. Dan kebetulan banyak channel yang saya subscribe itu adalah channel-channel yang mempraktekkan uji coba, dan itu sangat membantu bagi saya. Jadi teman-teman, yang pertama saya sampaikan bahwa sementara ini saya akan tetap di cara kerja skematik atau tanpa menunjukkan bagian atau menunjukkan barang, tetapi lebih fokus di cara kerja secara skematik, secara teori. Dan ini memang suatu yang ya sudah umum lah, kita namanya teori itu udah bosan, bahkan PMO jelek lah kata-kata itu, seperti kita dengar hanya teori. Tetapi itu yang dulu saya tekankan sekali sewaktu saya memberikan tutorial adalah kuasai teorinya dulu. Jadi teori dan praktik sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, teman-teman. Jadi teman-teman yang memang tidak berniat untuk mempelajari hal yang detail, tidak perlu menonton video-video saya, karena memang saya lebih banyak ke detail, lebih banyak ke teori. Banyak video yang langsung tutorial cara memasang atau sebagainya, itu banyak sekali teman-teman. Jadi itu pilihan di teman-teman. Yang ingin saya sampaikan bahwa tujuan saya banyak di video-video ini adalah memberi bekal, yaitu untuk teman-teman yang berniat menjadi tukang servis ya lah. Saya inginnya teman-teman bisa membuka lapangan kerja yang masih belum punya pekerjaan, istilahnya begitu. Memang untuk teori ini luar biasa, jangankan yang orang awam, yang kita di lingkungan, katakanlah seperti saya itu di lingkungan engineering aja, yang namanya teori itu udah sesuatu yang membosankan. Jadi mereka lebih suka praktek atau pengalaman, dan ini tidak masalah bagi saya. Cuman saya orang yang bukan mendewakan pengalaman. Pengalaman penting, tetapi selama kita mengalami tidak selain mendapatkan pelajaran atau memetik pelajaran dari yang dialami, tidak ada gunanya menurut saya. Dan itu sebenarnya sudah terpatri di semua orang. Jadi pengalaman itu penting sekali, tidak bisa dihindari. Sering saya pernah mendapat pekerjaan membetulkan pompa sepele itu ya, sprayernya untuk nyemprot tanaman ya, karena kita tinggal di desa. Beliau bertanya kepada saya, dan itu secara pribadi ya seperti menyinggung lah, tapi bagi saya enggak, itu orang awam seperti itulah. Mas pernah memperbaiki ini? Langsung saja saya tidak pernah, Pak. Terus ya insya Allah saya bisa, karena saya tahu dasarnya pompa, cara kerja pompa. Saya kira semua pompa sama saja, punya bapaknya juga pompa. Tapi kan tidak seperti semua itu, seperti orang bisa memahami seperti itu. Taunya nggak pernah mengalami, nggak punya pengalaman, ya nggak bisa mengerjakan. Banyak, bahkan hampir semua yang saya tangani waktu pertama kali terjun atau di bidang pompa air atau water heater, bahkan dulu kita ngerjain macam-macam, mesin cuci dan sebagainya, tanpa saya mengalami, tanpa ada pengalaman. Saya melajari teorinya dulu, kemudian langsung kita praktekkan. Jadi semuanya juga penting, saya tidak bilang praktek tidak penting, sangat penting. Tapi dengan teori yang bagus, istilah dasar yang kuat, itu sangat membantu sekali kita menganalisa kerusakan atau melakukan perbaikan. Jadi teori yang kuat, dasar yang kuat itu sangat membantu pekerjaan saya. Itu menurut saya itu sangat membantu. Bahkan sedikit sekali alat-alat yang pernah saya kerjakan, hampir semuanya itu alat-alat yang belum pernah saya kerjakan. Tapi insya Allah karena kita punya dasar atau basic yang kuat lah, mulai mekanik, elektrik, sedikit-sedikit listrik, karena dua-duanya itu penting, mekanikal, elektrikal, satu kesatuan. Insya Allah kita menemukan alat yang baru pun
Ya kita tentu perlu pelajari sebentar ya, tapi insya Allah dengan punya basic itu semua alat pada prinsipnya sama. Dari channel-channel yang saya subscribe kebanyakan mereka itu adalah praktisi mempraktekkan uji coba, dan itu bagi saya nilai tambah, bagi saya luar biasa. Saya tidak perlu mempraktekkan, jadi saya sudah ditolong sekali dengan konten-konten yang uji coba dan sebagainya, dan itu nanti akan memperkuat apa yang saya teorikan selama ini, apa yang saya asumsikan selama ini. Kebetulan beberapa bulan yang lalu atau beberapa waktu yang lalu, channel Pak Iwan ada manfaat itu mengupload sesuatu yang sangat menarik. Jadi saya tuh selalu dapat ide konten baru terus dari channel-channel yang saya subscribe. Di channel ada manfaat, Pak Iwan itu menguji 3 merek pompa air, menguji performa dari 3 merek pompa air. Saya ikuti semuanya itu. Kalau tidak salah yang pertama adalah Wasser, kemudian Shimizu, yang terakhir punya Pak Iwan sendiri adalah Sanyo. Dan itu luar biasa sekali. Saya bisa banyak dapat konten dari video, 3 video tersebut. Sudah banyak ide untuk konten membahas itu. Yang pertama itu saya insya Allah nanti bikin konten dengan judul untuk thumbnailnya, performa pompa air nggak perlu dites. Ini bukan meremehkan ya, bukan, jadi itu clickbait, thumbnail itu harus ada clickbaitnya supaya menarik, itu strategi SEO aja. Salah satunya seperti itu. Jadi performa pompa air itu sama saja, nggak perlu dites. Itu salah satu, nanti saya akan bikin video itu. Yang kedua adalah dari video yang terakhir, sewaktu beliau mengetes punya sendiri, Pak Iwan itu punya Sanyo, itu jawaban beliau itu nanti jadi konten saya. Keren itu jawaban beliau. Jawaban beliau itu nanti jadi konten saya, tapi lebih ke marketing. Saya sedikit ya ngerti-ngerti sedikit, jadi nanti ada segmen khusus saya marketing strategi. Dari video tes performa yang ketiga itu, yang mengetes Sanyo itu saya dapat ide luar biasa. Itu nanti saya kutip bahkan kata-kata beliau, yaitu nanti itu lebih ke marketing. Jadi mungkin thumbnailnya atau judulnya video saya itu nanti jurus Shimizu melumpuhkan Sanyo. Jadi itu luar biasa dan dibuktikan itu dengan Pak Iwan. Tetapi saya melihatnya dari sisi marketing, itu yang dijual oleh Shimizu. Luar biasa. Jadi saya itu sangat suka dengan banyak konten-konten yang uji coba, pompa modifikasi, Mas Andri teknik, ada manfaat, atau Mardhani Borneo itu banyak yang saya subscribe. Nah, mereka itu semua mempraktekkan dan itu sangat mendukung, membuktikan teori-teori saya, memperkuat istilahnya. Jadi saya memang nanti lebih fokus di cara kerja atau teori. Jadi teman-teman yang memang tidak suka konten-konten seperti itu, saya sangat mengerti. Bahkan yang sekarang tukang servis di engineering tempat saya dulu bekerja itu, yang minat benar-benar ke teknik yang bidangnya itu, apalagi teori, 0,1%. Itu aja teman-teman. Sangat sedikit. Tidak masalah, itu tiap orang punya pilihan, dan saya juga punya pilihan sendiri. Di video kali ini saya akan mencoba membahas masalah otomatis pompa air. Jadi di keseharian saya memang saya selalu mengedukasi, bagian dari melayani pelanggan adalah saya mengedukasi pelanggan, memberikan sedikit pengetahuan tentang pompanya, kalau itu pompa di rumahnya, cara kerjanya sedikit yang bisa dipahami secara bahasa awam. Memang waktunya sering banyak itu ngobrol dengan pelanggan, jadi memang seringnya kita jadi akrab, walaupun tidak semua pelanggan ya, jadi tidak semua pelanggan perlu itu, jadi kita juga tahu mana pelanggan yang perlu. Seperti kalau pelanggannya itu pejabat atau yang, tapi juga belum tentu. Kemarin ada pejabat itu senang dengan teknis, jadi senang sekali ngobrol dengan saya, senang bertanya masalah teknis. Dan itu teman-teman ya, nggak harus mereka itu nanti apa yang saya sampaikan akan dikerjakan jelas, enggak, dia itu memuaskan rasa ingin tahunya saja. Jadi suka aja, jadi itu tidak masalah bagi saya. Memang sebagian tugas saya nanti itu di pelanggan, saya itu mengedukasi, memberikan pemahaman alatnya, biar tidak sedikit-sedikit manggil tukang gitu aja maksud saya. Bapak nanti bisa atas sendiri kalau ada kendala seperti ini. Sedikit saya beri gambaran peralatan yang ada di rumahnya. Itu aja teman-teman. Salah satunya adalah otomatis itu. Yang sering saya dapatkan adalah, bahkan kalau saya memasang sendiri itu juga paranoid. Aduh, jangan-jangan nanti begini.
Kadang lucu juga ya saya itu, jadi saya pasang radar nanti orangnya nggak tahu sistem radar seperti apa. Dan itu memang kejadian di suatu kos-kosan memakai radar, pompanya nyaris terbakar. Ya alhamdulillah tidak menyalahkan saya, jadi yang masang juga bukan saya, tapi sebelumnya sudah saya sampaikan, Pak, radar itu punya potensi. Tapi ya namanya orang awam kan juga sulit mengerti. Bagi saya nggak masalah, kalau memang mau mengerti monggo. Udah pokoknya sampai kerjain, itu tidak masalah juga. Jadi pompanya itu ditinggal, kos-kosan punya kos-kosan banyak, waktu kena pandemi kosong, tapi posisi pompa menancap ya, strum masuk. Nah itu kan suatu saat pompa ya, air di tandon bisa keran bocor, itu bisa turun, akhirnya pompa menyala. Maksudnya strum dikirim ke pompa, itu kita perjelas lagi. Sedangkan pompanya macet, ya itu nyaris terbakar. Dah panas sekali. Yang kedua ada ibu-ibu, Mas, pompa saya ini kan otomatis ya, kenapa kok terbakar? Jadi saya tidak menyalahkan, namanya orang awam, jangan yang awam, yang orang teknis saja masih banyak yang nggak ngerti. Terus yang terbaru adalah memasang APC tetapi pressure switch masih dipasang. Terus ketika saya tanya kalau waktu telepon, memakai pelampung atau radar? Pelampung, Pak. Terus mati hidupnya ya berkala. Itu radar, Bu. Ya tapi kan ada pelampungnya. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi saya sampaikan di sini cara kerja. Tukang-tukang nggak perlu ya, ini sudah pasti mengerti. Untuk yang awam sedikit untuk pengetahuan saja, kalau di rumahnya mungkin ada masalah, itu aja tujuannya. Jadi otomatis pompa air yang saya bahas di sini. Mohon maaf teman-teman ya, saya itu mungkin kalau sudah ngobrol itu tidak fokus ya, melebar kemana-mana ya, suka ngoceh gitu kan teman-teman. Mohon maaf, jadi skip saja kalau di depan terlalu lama saya ngobrol, nanti cari ke intinya. Namun saya kata memang ya itulah, nggak ada skrip itu penting ya kalau untuk bikin video, karena kita lebih terarah ya. Jadi ya maklum semuanya kita kerjakan sendiri, semuanya sendiri. Nanti kalau harus profesional harus ada skrip ya, biar terstruktur pembicaraan ini tidak melebar kemana-mana. Pertanyaan tentang otomatis pompa air itu jawabannya cuma satu teman-teman. Jadi kalau teman-teman bertanya apa itu otomatis pompa air, adalah alat yang bisa menghentikan aliran air. Itu yang harus dipahami pertama. Loh Pak, saat tutup kerannya kan berhenti, betul, tetapi sampai menutup keran, Anda menutup keran itu kan menghentikan aliran. Jadi harus kembali lagi ke urutannya. Aliran memang berhenti, tetapi pompa itu, karena pompa ini umumnya pompa listrik, ya harus dimatikan di penggeraknya. Jadi ada pompa itu, adanya pompa itu sendiri itu suatu impeller, ada kipasnya, belakangnya yang menggerakkan itu motor listrik. Jadi pompa air yang umum itu pompa air listrik adalah pompa yang digabung jadi satu dengan penggeraknya dari alat listrik, dari dinamo. Kita sebut pompa. Sebenarnya itu dua alat, dua sistem. Karena pompa air listrik ya itu satu kesatuan, pompa kemudian adalah penggeraknya yaitu dinamo. Jadi kita menghentikan aliran air itu kan di bagian awalnya. Apa yang harus kita pikirkan adalah di mana sumber air itu bisa berhenti. Jadi kalau secara fisik menghentikan ya ditutup keran. Secara fisik ditutup keran itu airnya pasti berhenti. Tapi kita harus pikirkan di mana penghasilnya air itu yang bisa mengalirkan air dari pompanya. Pompanya digerakkan oleh apa? Digerakkan oleh dinamo, motor listrik. Otomatis apa yang kita harus matikan? Sebenarnya mematikan aliran air itu adalah mematikan sumber listriknya, itu teman-teman. Itu konsep awalnya. Makanya yang namanya otomatikanya pasti kata-katanya di belakangnya ada switch. Switch itu apa? Saklar. Kalau seperti teman lampu-lampu itu saklar, cetak-cetak, itu mematikan arus listrik. Cara mematikan apa? Dua kabel listrik, suatu alat pasti ada dua kabel ya, masuk ke colokan itu dua, gampangnya plus minus lah, live and neutral. Itu bisa diputus salah satu. Kalau standarnya pastinya diputus plusnya,
tapi namanya colokan kan bisa berubah. Pokoknya yang diputus itu salah satu, mematikan. Jadi lampu di rumah juga begitu teman-teman, yang dimatikan itu hanya satu kabelnya diputus. Jadi otomatis pompa air itu adalah alat yang bisa mematikan atau memotong aliran listrik ke dinamonya, ke penggeraknya pompa air. Karena saya bicara pompa air listrik, nanti pompa air itu banyak ya, jadi pompa air itu nanti ada konten namanya pompa air, bukan alat listrik. Itulah yang kita pahami kan pompa yang memakai listrik. Jadi menutup keran itu belum tentu mematikan listriknya. Jadi kemarin ada yang tanya, Pak, saya mau pakai pelampung untuk radar, pompanya apa, Bu? Ya pompa biasa, nanti bisa pelampung. Ya namanya orang awam, nanti airnya akan mati. Iya, airnya mati, tertutup, tetapi penggeraknya masih tetap jalan. Orang pompa ya, pompa sepeda itu ya disumpel aja ujungnya, yang pompa terus saja, ya meletus. Ya itu sama seperti itu. Jadi yang prinsipnya adalah dimatikan itu adalah listrik yang masuk ke motor, ke dinamonya saja. Ya kabelnya cuma dua, diputus salah satu, itu dijadikan saklar. Kalau teman-teman pompa manual, yaitu hidup mati, itu mati. Terus apa hubungannya kalau satu tutup keran itu mati? Berarti pompa jenengan memakai pressure switch. Nanti kita jelaskan apa itu pressure switch. Terus kalau yang pelampung itu, ya pelampung itu kan tidak ada kata-kata switch di belakangnya, namanya floating valve. Floating valve, keran yang gerakannya menutup membukanya diatur dengan pelampung. Jadi kalau tangan itu ya hand valve sebenarnya, jadi karena diputar pakai tangan. Keran itu hand valve, nah itu floating valve, keran yang digerakkan oleh pelampung. Jadi buka, kalau ke bawah itu buka, ke atas penuh, nutup. Jadi yang belakangnya ada kata-kata valve itu belum mematikan strom. Yang ada kata-kata switch, itulah yang mematikan strom. Itu yang nanti yang sesungguhnya yang disebut otomatis. Pressure switch, flow switch, level switch, atau WLC yang lebih ke apa, elektronik. Intinya itu kata-katanya ada switch, itu yang dimaksud otomatis. Nah, terus apa yang harus kita pilih, seperti apa pemilihan otomatis itu tergantung kebutuhan, tergantung instalasinya seperti apa. Kita sering beli pompanya sudah otomatis, itu macam-macam otomatisnya. Yang di pasaran ya umumnya otomatis pressure dan flow, atau kalau yang baru sudah dimodifikasi dipasang APC. Seperti apa gambarannya? Mari kita bahas satu persatu supaya ada wawasan otomatis itu apa. Karena kemarin yaitu ya, karena orang awam, saya tidak menyalahkan gitu. Jadi makanya sudah ngerti aja masih bingung, orang teknik juga masa pakai APC. Terus itu ada tutorial, ada orang teman di Banyuwangi masih hidup mati Pak kadang-kadang. Coba kirim fotonya, ya lah pasti aja karena pressure switchnya masih dipasang. Oke teman-teman, kita langsung ke apa, skematik seperti biasa supaya lebih jelas. Teman-teman, yang disensor oleh mesin, karena ini kita bicara pompa air, jadi fluida itu ada gas juga ada apa, air. Salah satunya karena kita pompa air ya air, jadi fluidanya, aliran, zat alirnya itu adalah air. Dimana salah satu yang harus dipahami, air itu zat yang tidak kompresibel, incompressible, tidak bisa dimampatkan. Itu teman-teman yang pertama harus dipahami, air adalah zat yang tidak bisa dimampatkan. Jadi kalau tekanannya ditambah langsung volume seketika bertambah, seketika. Ya kita anggap seperti zat padat saja. Beda dengan udara. Udara adalah kompresibel, dua-duanya itu fluida. Jadi nanti hubungannya udara sama air ini penting kalau untuk pressure switch, karena itu berhubungan. Jadi saya sampaikan lagi teman-teman, yang pertama-tama kita bicara di masalah otomatis pompa air ini adalah, yang pertama adalah kita bicara air dulu. Air itu adalah zat yang
incompressible, zat yang tidak bisa dimampatkan, dan udara adalah zat yang bisa dimampatkan. Gampangnya seperti ini. Teman-teman bisa memompa suatu ban sepeda motor mulai dari tekanan katakanlah 0 sampai 33 PSI standar ban. Tetapi volumenya akan tetap seperti itu. Volume bannya seperti itu ya. Kalau lebih lah pasti meletus. Tetapi antara 20 sampai 30 teman tambahi ada penambahan tekanan relatif, volumenya itu tetap. Tapi tekanan bisa bertambah. Jadi ban yang sama tadi, bentuknya fisik yang sama, diameter yang sama, bisa diisi dengan tekanan yang bermacam-macam, tetapi volumenya tetap. Itu bedanya gas. Coba pompa itu istilahnya ban tadi diisi air, ya sudah berhenti langsung. Diisi tekanan sekian berhenti, terus kan langsung pecah bannya karena air itu bukan zat yang bisa dimampatkan. Jadi seketika ada perubahan tekanan, seketika juga terjadi perubahan volume. Itu teman-teman harus dipahami, dimaksud otomatis. Yang kedua nanti saya akan bicara normally close, normally open. Nah, itu memang ya istilah teknis ya, sebenarnya gampang. Jadi memang itu untuk mempersingkat aja. Jadi memang itulah bahasa Inggris kadang lebih simpel untuk menjelaskan sesuatu. Normally close itu kalau bicara itu saklar aja teman-teman. Jadi saklar itu seperti bel. Nah, itu berlakunya seperti bel aja. Kalau saklar di rumah itu fix ya, cetek on, cetek off. Namanya saklar seperti starter yang di sepeda motor, tombol tekan itu normally open. Maksudnya open itu tidak nyambung. Normally close dalam keadaan normal tidak ada apa-apa itu menyambung. Itu yang perlu dipahami dulu. Switch, saklar itu ibaratnya kalau di sistem instalasi kelistrikan atau panel itu ada istilah NO, NC. Normally open, jadi dalam keadaan normal adalah tidak menyambung. Maksudnya lepas gini, tidak menyaklar. Normally close, ya menyambung. Baca teman, seperti belnya klakson teman-teman, atau double starternya sepeda motor, klakson itu normally open. Di waktu ditekan, jadi close. Ya. Jadi yang dibahas itu poinnya normalnya dalam kondisi tidak ada masalah, tidak ada beban, tidak digunakan, itulah yang disebut normally. Dan setelah kita bicara apa itu air, yang kedua itu sistem switch tadi apa, kemudian yang saya sampaikan lagi adalah karena tadi kita bicara pompa itu digerakkan oleh motor listrik, yang diputus ya ini aja. Kalau plus ya plusnya saja yang diputus, jadi satunya tetap nyambung. Jadi semua pompa atau motor listrik, ini pompa satu fase ya, dari 3 fase kita bicara lain. Pompa rumah tangga kita bicara yang satu fase dulu. Memutus itu berarti ya ini teman-teman, katakan kita colokan, diputus salah satu, nanti jadikan pressure switch atau apa, itu ini yang disebut kita saklar switch. Jadi pressure switch, flow switch, level switch, ini tujuannya memutus ini aja. Nah itu Pak, pressure switch ada yang kotak itu, dia memutus dua-duanya, maksudnya lebih aman. Itu hanya bentuk fisik aja. Tetapi secara sistem ya sudah cukup memutus satu ini, mau plusnya atau minusnya. Ketika diputus berarti pompa berhenti. Jadi tujuan otomatis itu menghentikan air adalah menghentikan putaran pompanya, memutus setrum yang memasuk ke pompanya, ke motornya maksudnya teman-teman. Kontrolnya di mana? Yang disensor macam-macam. Ada tekanan, akhirnya namanya pressure, ada aliran, dan ada ketinggian. Aliran namanya flow, kalau ketinggian level. Belakangnya tinggal ditambahi, kalau yang mensensor tekanan berarti namanya pressure switch. Yang menyensor aliran namanya flow switch. Dan yang menyensor ketinggian, tinggi rendahnya airnya itu kata di bak atau toren tingginya sekian atau sekian, hidup mati, ketinggian level switch. Yang terakhir ada APC ya teman-teman. Jadi mana saya bilang banyak kalau sistem apa istilahnya untuk otomatis itu, tapi konsepnya itu memakai ini semua, 3 ini, tekanan, aliran, ketinggian.
APC, katanya ada bilang itu gabungan dari flow switch dan pressure switch. Ya bisa jadi, tapi tidak sesederhana itu, dia ada kontrol lain. Dan ini teman-teman, setelah kita sensornya itu apa yang dibuat sensor itu seperti apa, pressure switch di mana sensornya, pemicunya kita ya menutup aliran air. Jadi ada keran ditutup, terus pompanya mati, dinamonya mati, motornya tidak berputar, listriknya putus yang masuk ke pompa, ke motor, berarti itu memakai pressure switch. Namanya orang awam bertanya, pelampung itu, pelampung yang di tandon itu floating valve, berarti kan bukan switch itu ya. Makanya floating valve itu adalah keran. Ini kalau ini hand valve ya, karena keran saya bilang hand valve. Itu adalah keran yang digerakkan oleh ketinggian, floating valve. Boleh kita bilang ini level valve juga boleh, karena yang di sensor ketinggian. Tapi karena kita bahas barangnya jadi floating valve. Nah ini dimana kok bisa hubungannya ditutup keran kok bisa mematikan strom? Ya ini kita bahas namanya pressure switch. Mana barangnya? Tidak ada teman-teman, saya gambar aja. Itu ada mungkin gambarnya di tas. Pressure switch prinsipnya seperti ini. Pompa itu selama bekerja, selama pompa ini bekerja teman-teman, itu seperti ya orang mompain lah terus. Jadi kalau pas keran dibuka ya tekanannya begitu keran ditutup karena mesinnya masih bekerja ya tambah terus. Nah, kalau istilahnya ban teman-teman ya akan meletus karena dia akan masih bekerja mesinnya, menambah tekanan. Gimana sensor itu cara kerjanya? Seperti ini. Jadi ketika ada keran ditutup, kalau tekanannya waktu normal kata hanya 10 PSI, begitu keran ditutup pastinya akan naik karena ini terus produksi, airnya terus dihisap, terus dimasukkan. Nah ini ada kemampuannya, dia akan mampu berhentinya mesin itu, daya motornya berhenti di tekanan berapa ada. Kalau pompa kecil ya 3 bar, gampangnya seperti itu teman-teman, berhenti di 3 bar itu udah mampunya berhenti di situ. Mau ditutup tidak ada otomatisnya, dia hanya berhenti, tapi mesin itu tetap akan menyala. Tujuan kita adalah mematikan mesin ini. Dari mana? Ya memakai pressure switch. Seperti apa? Seperti ini gampangnya teman-teman. Jadi pressure switch itu ditaruh di suatu lubang ya, sebenarnya di mana saja, boleh dekat pompa atau didekatkan, tidak masalah. Intinya ada di dalam pipa keluaran, kemudian ada lubangnya kecil masuk ke sensornya. Sensornya seperti apa? Ya membran itu aja, karet aja. Cara kerjanya apa? Kok normally close? Ya nanti kita bahas. Pompa nyala, begitu kita tutup, dia membran tadi akan ngembang karena mendapat tekanan air naik. Akhirnya ini saya bilang saklarnya lah, ini saklar. Dia akan naik, akhirnya putus, lepas. Bisa anggap di bawah biar gampang, jadi naik ke atas. Ini penghubung ini platinanya lah kalau orang bilang. Ini akhirnya tersambung A dan B, Kalau ini naik, akhirnya putus A dan B, akhirnya pompa mati. Khusus untuk yang pressure switch ini akhirnya harus saya bahas panjang. Kenapa? Ini satu kesatuan dengan namanya pressure tank, tangki udara. Kenapa harus ada? Karena sering saya lihat masih banyak teman-teman ini saya jumpai dipasang pompa air tanpa pressure tank tetapi memakai pressure switch. Dan saya sendiri mengalami harus memasang seperti itu. Jadi saya sampaikan tidak semua kaidah teknik itu bisa. Ini saya jujur saja, itu dulu memang yang memasang ayah saya. Ya memang pemahaman saya masih sebatas itu, tidak masalah dengan pengetahuan berapa puluh tahun yang lalu. Tapi yang menjadi masalah apa bisa? Pelanggan ini sangat puas dengan settingan ayah saya itu.
Ini masalah asumsi, jadi kita nggak bisa memaksakan, teman. Jadi pakai 2 SIM itu 250, tabungnya bocor, akhirnya dibuang tabung itu, tidak difungsikan, hanya mengandalkan pressure switch. Apa akibatnya? Pressure switch harus di setel kencang sekali, kalau tidak ya ngetril, buka keran kecil, di pompa ini selalu bekerja di maksimumnya, belum tentu juga ya, karena pressure switch ini kan juga ada batasannya. Tapi intinya apa yang saya tangkap, tidak semua kaidah teknik bisa saya terapkan pelanggan. Pelanggan itu satu yang bikin saya seneng, kata-katanya itu indah sekali. Jadi saya mau settingan seperti bapak dulu, mas, apa settingannya jos itu. Teman-teman ingin tahu seperti apa jawaban beliau. Settingan jos yang gimana, pak? Buka keran hidup, tutup keran mati. Sampai nanti setting seperti itu, saya seneng settingannya itu, canggih sekali. Ini gimana, teman? Jadi tidak semua kaidah teknik bisa. Sampai saat ini tetap seperti itu. Mau kalian saya mau dibelikan tabung lagi ya pak, biar ada elastis. Waduh, itu urusannya panjang. Nanti saya pasang tabung lagi bisa enggak puas itu, karena dia asumsinya pompa seperti itu, buka keran hidup, tutup keran mati. Padahal kan harusnya dilihat airnya, aliran. Nah itu aja, itu salah satu contoh, teman. Kenapa harus dipasang pressure tank? Mari kita bahas secara gampang. Tadi saya bilang, air itu zat atau fluida incompressible yang tidak bisa dimanfaatkan. Jadi ketika begitu keran ini ditutup, pasti kan seketika terjadi perubahan tekanan ya. Dari 10, pompa ini langsung buat 30. Ya udah langsung cetek. Nggak ada jeda, karena seperti zat padat ini. Begitu perubahan tekanan, langsung perubahan volume. Perubahan tekanan. Jadi langsung udah enggak ada, sudah jeda itu enggak ada. Itulah perlunya dibutuhkan pressure tank. Ini karena kita tutup keran, jadi 30, langsung cedak. Keran buka sedikit, langsung turun 29, yo langsung anjlok dia. Langsung 10-an buka keran nih. Seketika itu langsung. Ya itu yang pelanggan senang itu tadi, teman. Buka, ya langsung udah. Tutup tak udah. Tapi kalau bukanya kecil sekali bisa cetak-cetek, ini akhirnya kita setting keras sekali, susah ini. Kalau keras juga pompanya tidak mati. Jadi luar biasa. Ini asumsi orang puas dengan ini, kita nggak bisa maksakan. Jadi perlunya pressure tank tadi adalah kenapa, teman-teman? Karena kita perlu zat yang kompresibel, yang bisa dimanfaatkan. Ini nggak perlu saya pakai ada membrannya ya, pakai tabung botak gitu ya katanya. Ini pressure switch-nya. Semuanya dihubungkan dengan air. Saat kita tutup keran di sini dari 10 ya, pompa normal ngalir, tutup langsung. Dia kalau pakai ini pasti kan 30. Iya, tetapi karena di sini ada udara yang bisa dimanfaatkan, ini bisa berupa bola, balon, tidak bisa gambar. Dia tidak langsung, jadi perlahan-lahan dia akan menekan ini dulu. Aliran yang tadi itu karena bisa dimanfaatkan udara itu, dia seketika tidak akan menekan dari pressure switch, tapi lebih masuk ke pressure tank. Karena bisa dimanfaatkan ya, seperti kita mompa ban itu kan, nggak bisa langsung keras kan, walaupun pakai kompresor kencang sekali ya perlu waktu nah, kalau kita memompakan pinggir jalan ya, karena kompresornya besar, pompanya besar sama gitu, cepat. Kalau kita pakai pompa tangan ya otomatis ini lama, ke 30-nya lama, karena ini harus dimanfaatkan. Ini tujuannya pressure switch, harus ada pressure tank. Begitu kan dibuka, tekanan yang di sini dulu yang akan bekerja, turun sampai settingan on-nya dari pressure switch, baru cetek akan ngalir. Gampangnya pressure tank ini adalah skok gitu aja, teman-teman. Sesuatu yang bisa membuat elastis. Coba teman-teman kalau skoknya mati atau coba motornya itu nggak pakai skok ya, atau langsung dikasih besi gitu, bagaimana itu rasanya itu?
jalan gelombang ya jedak, ya seperti ini lah, cedik. Tetapi kan ada shock breaker, terjadi ayunan. Kalau digambar dengan skematik seperti ini, jadi memang ini teori teman-teman ya, jadi teman-teman ini juga boleh untuk awam dilewatin yang teorinya yang rumit-rumit, tapi ini harus saya jelaskan secara utuh. Bisa hapus dulu teman-teman ya, udah jelas ya, namanya memutus